Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita yang bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas surah Al-Baqarah ayat 284 dan seterusnya. Sedapatnya. Ini ayat-ayat yang biasa kita baca dalam zikir pagi dan zikir sore. Ya, lillahi ma fis samawati wa fil ardi dan seterusnya. Pertemuan yang lalu kita bahas ayat kursi. Nah sekarang akhir dari surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Karena semuanya milik Allah, maka pada saat kita menginginkan sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, kita harus matur kepada Allah, minta kepada Allah. Sekalipun kita mampu untuk memenuhinya. Contoh seumpamanya kita mau beli mobil sudah ada uangnya. Kan kalau dipikir secara logika, nggak usah bilang siapa-siapa, langsung ke dealer, selesai. Kan begitu, ya? Kan uangnya sudah ada, tinggal datang ke toko, tinggal beli, selesai. Tapi kalau menurut ayat ini, karena semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, ya, kita matur dulu kepada Allah. Karena Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Banyak orang yang merasa cukup, merasa mampu, akhirnya melupakan Allah ketika mau menunaikan hajatnya. Ya seperti mau beli mobil ya, karena sudah punya uangnya ya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung berangkat. Sehingga banyak kejadian ya, ada yang uangnya kerampokan di jalan, ada yang dalam transaksinya tertipu, ada yang mobil yang dibeli ternyata speknya tidak sesuai dengan yang diinformasikan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Makanya kita harus matur dulu pada Allah, ya Allah saya mau beli mobil. Ya. Tolong berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam prosesnya dan mudah-mudahan mobilnya bisa memberikan manfaat. Nah itu matur pada Allah. Kemudian ayat ini juga memberikan motivasi kepada kita ya, lillahi ma fis samawati wal ardi, memotivasi kita bagi kita yang memiliki keterbatasan ketika kita mengharapkan atau menginginkan atau punya hajat sesuatu ya. Ayat ini memberikan ya, motivasi bahwa karena semuanya milik Allah ya, maka kita tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seringkali membatasi cita-cita dan keinginan kita untuk melakukan kebaikan ya, dengan keterbatasan logika kita ya. Karena logika manusia itu kan terbatas, 1 tambah 1 ya 2, kan begitu ya. Kalau kita pengen pergi haji biayanya 60 juta, kita punya uang 10 juta, kalau dibikin secara logika, nggak mungkin. Kan gitu ya, nggak bisa. Uang biayanya 60 juta, saya cuma punya uang 10 juta, nggak mungkin. Tetapi bagi orang yang beriman, kalau memahami bahwa semua milik Allah, semua diatur oleh Allah, semua dikendalikan oleh Allah ya, maka kita akan membebaskan cita-cita, harapan dan keinginan kita tanpa terbelenggu oleh keterbatasan logika kita ya, karena kekuasaan Allah itu tidak terbatas ya.
Maka dengan tanpa ragu, dengan penuh optimisme, kita tetap memohon kepada Allah. Ya Allah, saya ingin pergi haji. Dan banyak cara, banyak jalan bagi Allah untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan hambanya. Baik, kemudian ayat berikutnya, wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kalian melahirkan atau menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, niscaya Allah membuat perhitungan denganmu tentang perbuatan itu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan berkecil hati ketika kita punya keinginan, ya, dan jangan frustasi ketika kita punya masalah. Matur kepada Allah karena semua milik Allah dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekalipun jin dan manusia berkumpul untuk menggagalkan rencana kita, kalau rencana itu ada campur tangan Allah di dalamnya, maka tidak ada yang bisa menggagalkan. Seperti cerita yang sangat terkenal, ya, yang rame pada saat peristiwa ibadah haji kemarin. Siapa namanya? Amir Al-Qaddafi dari Libya itu. Nah, gitu. Dia pergi haji di bandara, saat pemeriksaan dokumen imigrasi dianggap bermasalah dokumennya, tertahan di imigrasi. Pesawat ya sudah tidak bisa menunggu, akhirnya tetap berangkat, tetap terbang. Ya, Amir ketinggalan. Ya. Balik lagi pesawat itu, kenapa? Rusak mesinnya, balik lagi untuk diperbaiki. Diperbaiki, ya. Amir masih tertahan di imigrasi. Amir tetap gak boleh naik, pesawat berangkat lagi, balik lagi, rusak lagi. Amir sudah disuruh pulang sama imigrasi, dia gak mau. Saya tetap di sini karena saya yakin saya bisa berangkat haji. Beneran. Ya. Pilotnya mengatakan ini mungkin gara-gara meninggalkan Amir, pulang balik dan mesinnya rusak. Ya. Amir diajak berangkat lancar sampai Mekah. Ya, artinya apa? Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Sekalipun jin dan manusia berkumpul berusaha menggagalkan, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Ayat ini harus betul-betul kita yakini dalam hati kita. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita betul-betul memahami ayat ini, ya, maka itu akan tetap menumbuhkan optimisme di dalam hati kita. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan segala masalah yang ada, ya, kita tetap optimis dalam menatap masa depan, dalam menjalani kehidupan. Ya. Asalkan kita mengimani Allah, meyakininya, dan kita mendekat kepadanya. Kemudian, ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal lain yang perlu dipahami dalam ayat ini, yaitu pada kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan, semuanya ada hisabnya, ada perhitungannya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata, ya, kalau kita lihat dan kita baca asbabun nuzulnya, ayat ini ketika diturunkan, ya, dan disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, banyak para sahabat yang tidak sanggup mengamalkannya. Tidak sanggup. Jadi ada pertanyaan, apakah seorang hamba dihisab atas apa yang mereka sembunyikan di dalam dada, di dalam hati? Ya. Apakah orang akan dihisab atas sesuatu yang ada dalam hatinya? Ya. Nah, awalnya Allah mengatakan begitu. Ya.
Apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, itu semua ada hisabnya. Awalnya begitu. Jadi ketika kita melintaskan sesuatu yang buruk dalam hati kita, itu dicatat keburukannya, dia catat dosanya. Awalnya begitu awalnya. Nah, tetapi ketika ayat ini turun dan disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, para sahabat merasa berat untuk mengamalkannya. Lalu mereka menemui Rasulullah SAW. Ketika merasa berat mengamalkan ayat ini, mereka menemui Rasulullah. Kemudian berlutut di hadapan Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang sanggup kami kerjakan." Apa amalan yang sanggup dikerjakan? Di sini disebutkan sholat, kami sanggup; puasa, kami sanggup; bahkan jihad, kami sanggup; sedekah, kami sanggup. Tapi sekarang telah turun ayat ini kepadamu dan kami tidak sanggup memikulnya. Yang tidak sanggup itu yang mananya? Ketika apa yang terlintas dalam hati itu sudah dicatat balasannya. Kalau yang terlintasnya baik, nggak masalah ya, dicatat pahala. Kalau yang terlintas buruk, ditulis dosa. Nah, itu yang berat. Padahal kita itu kan tidak bisa mengendalikan hati kita. Ya, yang mengendalikan hati itu Allah. Ya, kita kan kadang suka muncul lintasan buruk dalam hati kita. Ya. Melihat orang terus kita nggak suka, ya Allah, ngomong kayak ngomong. Nah, gitu ya. Ada lintasan buruk dalam hati kita. Awas, wah, begitu ya, ngancam-ngancam, tapi dalam hati, gitu ya. Awalnya itu ada tulisannya, maksudnya ada tulisannya itu ditulis dan nanti dihisab. Ya. Awalnya begitu. Nah, para sahabat merasa berat ya, dengan ayat ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, dengan keberatan para sahabat itu, awalnya Rasulullah mengatakan, ya, yang mencela, ya, keberatan, sikap keberatan yang itu para sahabat itu awalnya dicela oleh Rasulullah. Kata Rasulullah begini, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, sami'na wa asaina." Apakah kalian ingin mengatakan seperti yang telah dikatakan oleh dua golongan ahlul kitab sebelum kalian? Jadi Yahudi dan Nasrani itu selalu mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami melanggarnya. Bahkan tetapi kata-kata Rasul, qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar ya Allah dan kami taat, tapi kami memohon ampunanmu ya Rabb, dan kepadamu lah kami kembali. Jadi awalnya para sahabat mengeluh gitu ya, merasa tidak sanggup dengan ketentuan Allah tadi. Ketentuan yang mana? Lintasan hati ada hisabnya, gitu ya. Yang terlintas dalam hati ada hisabnya. Itu tidak sanggup ya, menghadapi itu. Kalau perintah yang tampak, sholat, ya, sanggup gitu. Nah, ini mengendalikan hati itu tidak mudah. Para sahabat tidak sanggup. Awalnya Rasul mengatakan, kalian ini masa seperti Yahudi dan Nasrani yang mengatakan kami mendengar tapi kami melanggar. Kalian itu harus mengatakan kami mendengar dan kami taat. Setelah itu minta ampun kalau memang tidak sanggup. Nah, begitu kronologisnya. Kemudian setelah dijelaskan oleh Rasul seperti itu, ya, para sahabat awalnya mengatakan iya, siap. Sekalipun berat, tapi oke, siap, dilaksanakan. Setelah mereka mau menerima ayat ini dan lidah mereka pun telah tunduk mengucapkannya, tapi kemudian Allah menurunkan ayat berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu, dan seterusnya. Setelah para sahabat manut siap melaksanakan sekalipun berat, turunlah ayat ini. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman
telah beriman juga. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari para rasul. Dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Lalu mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb, dan kepadamu lah tempat kembali kami. Setelah mereka melakukan itu, ya, maksudnya setelah para sahabat tunduk, patuh, manut sekalipun berat, kemudian Allah menurunkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat, ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukannya. Wa 'alaiha maktasabat, dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Nah, ibu yang dirahmati Allah, ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini menghapus ketentuan hukum pada ayat sebelumnya. Nah, gitu ya. Ayat sebelumnya itu kan ada ketentuan hukum, semua ada hisabnya, semua ada catatannya, semua ada perhitungannya, semuanya ada balasannya. Awalnya kan begitu. Mau yang amal yang tampak ataupun apa yang ada dalam hati, semuanya ada balasannya. Itu yang dirasa berat oleh para sahabat. Tapi ketika protes, ditegur oleh Rasulullah. Kenapa tidak bilang saja kami taat, kami mendengar, kami taat? Ya. Setelah para sahabat mengatakan ya kami taat, kemudian Allah menghapus ketentuan yang memberatkan tadi. Dengan Allah mengatakan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Terkait dengan amal tadi dikatakan, mereka mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan, mereka mendapatkan dosa atas kejahatan yang dilakukan. Artinya yang dilakukan saja yang akan ada balasannya. Yang masih dalam bentuk lintasan dalam hati tidak ada balasannya. Tetapi karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata dibedakan. Arti dibedakan itu, kalau kebaikan ya, sekalipun masih terlintas dalam hati dan belum dilaksanakan, sudah ditulis pahalanya. Kebaikan. Contohnya, bismillah nanti malam saya mau sholat tahajud. Nah, ya. Sudah ditulis pahala. Kemudian malamnya tidak jadi sholat tahajud karena ada uzur, ada halangan, tetap satu pahala tadi. Seandainya dilaksanakan, maka ditulis 10 pahala. Itu untuk kebaikan. Tapi kalau untuk keburukan, nanti malam saya akan mencuri, seumpama gitu ya. Tapi belum dilaksanakan, tidak ditulis dosanya. Ya. Kemudian pas malam harinya tetap tidak dilaksanakan, tidak ditulis dosanya. Kalau dilaksanakan, baru ditulis dosanya. Itu pun cuma satu. Itu keadilan dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul begini, Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam takallam aw ta'mal. Sesungguhnya Allah memberikan untuk maaf bagi umatku atas apa yang dikatakan hatinya selama tidak diucapkan atau dikerjakannya. Kita mengatakan sesuatu yang buruk dalam hati, ya. Selama itu tidak terucap dengan lisan, selama itu tidak terbuktikan dengan perbuatan, tidak ditulis dosa. Makanya dulu mungkin pernah saya sampaikan tentang iri dengki. Ya. Iri dengki itu kan penyakit hati. Ya, penyakit hati. Iri dengki itu ya, kalau masih tersimpan dalam hati, belum ada dosanya. Ya. Tetangganya beli mobil, ya, kita cuma batin. Ya Allah. Begitu ya. Ya. Ada rasa iri dengki dalam hati. Ya. Tapi tidak diucapkan, tidak ditulis dosanya. Gitu ya. Tapi kalau sudah diungkapkan, gitu ya, iri dan dengkinya diungkapkan dengan ucapan,
iri dan dengkinya ditunjukkan dengan perbuatan, nah itu baru ditulis dosa. Ya, seumpamanya, namanya orang iri dan dengki itu kan kalau mengatakan sesuatu tentu sesuatu yang buruk. Ya, Mbak, sampai tahu nggak itu beli mobil itu suaminya korupsi itu. Nah itu iri dan dengki yang diucapkan. Ya, maka itu ditulis dosa. Ya. Atau ditunjukkan dengan perbuatan, nggak ngomong apa-apa, tapi ngelempar kotoran ke mobil barunya tetangga, gitu ya. Yang buang sampah di depannya, seumpama gitu. Sebagai ekspresi iri dan dengki, nah itu baru ditulis dosanya. Ya. Tapi kalau hanya terlintas dalam hati, itu tidak ditulis dosanya. Ya. Nah ini kata Rasulullah, ya, Allah ya, memaafkan apa yang terlintas dalam hati hambaku selama tidak diucapkan atau tidak dilakukan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah lebih jelas lagi mengatakan, idza hamma 'abdi bi sayyi'atin, dan seterusnya. Ya. Ini perkataan Allah, berarti hadis qudsi. Kata Allah begini, apabila terbersit dalam hati hambaku untuk berbuat keburukan, terlintas dalam hati ingin berbuat keburukan, maka kata Allah, maka janganlah kalian wahai para malaikat menuliskannya sebagai satu keburukan. Malaikat dilarang menulis. Kalau hambaku dalam hatinya terlintas ya, mau melakukan keburukan, jangan ditulis dulu. Nah, malaikat dilarang sama Allah begitu. Tapi jika ia melakukannya, lintasan niat buruk dalam hati kemudian dikerjakan, maka kata Allah, tulislah untuknya satu keburukan. Kalau keburukan itu dilakukan, tulis satu saja dosanya. Tapi kalau kebaikan, nah ini, jika ia terbersit dalam hatinya, terlintas dalam hatinya untuk berbuat kebaikan, baru terlintas saja, tulis baginya satu kebaikan. Dan jika ia melakukannya, maka tulis baginya 10 kebaikan. Itu hadisnya. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi kalau keburukan, kalau masih dalam hati, belum diucapkan, belum dilakukan, belum ditulis dosanya. Tapi kalau sudah diucapkan atau dilakukan, ditulis dosanya satu. Kalau kebaikan, baru terlintas saja, sudah ditulis satu pahala. Kalau betul dikerjakan, maka ditulis 10 pahala. Ya. Jadi ayat ini menasakh itu menghapus ketentuan hukum pada ayat sebelumnya. Jadi kalau ayat sebelumnya itu kan semua yang terlintas dalam hati ada hisabnya. Ya. Kita ada mengatakan sesuatu yang buruk, semua misu-misu dalam hati gitu ya. Itu sudah ditulis dosanya. Nah, dengan ayat ini dihapus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan niat buruk ya. Dalam keterangan yang lain ya, niat buruk itu nanti niat buruk yang tidak terlaksana ya. Kan niat buruk kalau belum dilaksanakan tidak ditulis dosa ya. Nah, ternyata niat buruk yang tidak terlaksana itu ada 3 macam ya, yang tidak terlaksana ya. Ada niat buruk yang tidak terlaksana itu membuat pelakunya tetap berdosa ya. Tidak dilaksanakan tapi tetap berdosa ya. Seperti apa ya? Tidak terlaksana tapi tetap berdosa. Contoh, ada seseorang nanti malam saya mau mencuri ya. Malam harinya dia berusaha mencuri, sudah berusaha, tapi tidak terlaksana atau gagal. Ya, gagal. Apakah ketahuan atau apa gitu. Nah, itu tetap ditulis dosa. Sekalipun tidak terjadi pencuriannya. Ya, karena dia sudah berusaha melakukannya. Sekalipun tidak terjadi, tidak ada yang dirugikan, tapi dia sudah berusaha melaksanakannya, tetap ditulis satu dosa. Yang kedua,
Niat buruk yang tidak terlaksana ya, itu bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan pahala. Padahal tadi niat buruk ya, tapi tidak terlaksana ya, kemudian dia dapat pahala. Itu pada saat seperti apa? Pada saat dia tidak jadi melaksanakan niat buruknya itu karena takut kepada Allah. Seorang laki-laki mengatakan pada istrinya, "Bu, nanti malam saya mau mencuri. Kita sudah gak punya apa-apa." Gitu ya. Kemudian malam harinya ketika mau berangkat, istrinya mengingatkan, "Mas, yang sabar. Saat ini semua orang merasakan hal yang sama, semuanya lagi susah. Sampai yang sabar. Mencuri itu dosa, haram hukumnya." Nah kemudian suaminya sadar, "Astagfirullahaladzim, iya Bu, mohon maaf ya. Ya sudah, Bapak gak jadi mencuri. Astagfirullah, saya mohon ampun pada Allah." Nah itu, tidak jadi mencuri karena takut kepada Allah, maka ditulis pahala ya, ditulis pahala. Dan yang ketiga, niat buruk yang tidak terlaksana, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala ya. Karena tidak terlaksananya bukan karena takut kepada Allah ya, bukan juga karena gagal ya. Sudah berusaha tapi gagal. Tidak jadinya itu ya seperti karena ketiduran gitu ya, ya ketiduran akhirnya gak jadi ya. Nah gak jadinya ini bukan karena gagal ya, kawanan tanginya kan gitu, bukan karena takut kepada Allah. Nah ini tidak ditulis pahala ya, tidak ditulis dosa. Baik, kemudian ayat ini, dua ayat yang terakhir ini, yang amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun ya, ayat 285 sampai ayat 286 ya, ayat terakhir ini, ternyata dua ayat ini memiliki keutamaan ya, memiliki keutamaan. Nah ini penjelasannya. Beberapa hadis tentang keutamaan kedua ayat di atas. Semoga Allah memberikan manfaat dari kedua ayat ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Barang siapa membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat ini mencukupinya dari segala keburukan, godaan setan, gangguan jin dan manusia. Nah sebelum tidur dibaca ayat ini. Ternyata tidak hanya ayat kursinya ya, tapi ayat ini juga dibaca. Ini ya, bisa memberikan penjagaan kita dari segala keburukan, godaan setan, gangguan jin dan juga gangguan manusia. Kemudian dalil yang lain tentang keutamaan dua ayat ini, pada saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya, saat Isra Mi'raj, ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril, tiba-tiba beliau mendengar suara pintu terbuka dari arah atas. Jibril mengangkat pandangannya ke langit lalu berkata, "Itu adalah pintu yang dibuka di langit. Pintu itu belum pernah dibuka sebelumnya." Lalu Ibnu Abbas melanjutkan cerita, lalu turunlah malaikat darinya dan mendatangi Nabi. Jadi dari pintu di langit tadi turunlah malaikat, kemudian menemui Nabi. Malaikat itu berkata, "Sambutlah kabar gembira atas dua cahaya yang telah diberikan kepadamu
dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu. Ya. Apa kabar gembiranya itu? Dua cahaya tadi, surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya, melainkan engkau akan memperoleh pahala. Ya, ini dari dua ayat ini memang merupakan ayat yang sangat istimewa, yang perlu terus kita baca. Makanya kita selalu membaca di pagi dan di sore hari. Jadi kalau kita membaca di pagi hari, maka selama hari itu ya, dari pagi sampai malam kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di waktu sore, ya zikir sore, maka semenjak kita baca ya, sepanjang malam sampai besok paginya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tafsir dari ayat ini ya. Tafsir dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullun amana billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Semuanya, semua ini yang dimaksud adalah para rasul dan juga kaum mukminin beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Ini yang membedakan kita dengan umat nabi sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi itu tidak mengimani semua malaikat. Artinya ada malaikat itu yang dibenci oleh orang Yahudi, malaikat Jibril. Orang Yahudi itu benci dengan malaikat Jibril, memusuhi malaikat Jibril. Kenapa? Karena dianggapnya malaikat Jibril itu yang ikut konspirasi, sehingga wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir diberikannya kepada Nabi Muhammad. Jadi keinginan orang-orang Yahudi itu maunya semua nabi dan rasul itu dari keturunan Bani Israel, maunya. Ya. Maunya semua nabi dan rasul itu keturunan Bani Israel. Tapi ternyata ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi terakhir itu adalah dari keturunan Arab. Ya. Bukan keturunan Bani Israel. Nah ini ya. Orang-orang Yahudi menganggapnya ini gara-gara malaikat Jibril. Ya. Kan wahyu Allah sampaikan lewat malaikat Jibril. Ini gara-gara malaikat Jibril disampaikannya kepada Rasulullah, orang Arab, bukan kepada Bani Israel. Nah itu makanya mereka memusuhi malaikat Jibril. Ya. Kan di Al-Baqarah ayat-ayat awal itu kan ada. Barang siapa memusuhi malaikat Allah di antaranya Jibril, maka dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim kan punya anak dua ya, Ismail, Ishak. Ya. Kemudian dari Nabi Ishak ini, ada lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini lahir 12 anak. Ya. Dari istri yang pertama Yusuf dan Bunyamin, kakak adik. Dari istri yang satunya ada 10, salah satunya Yehuda. Ya. Dari sinilah Yahudi itu muncul. Ya. Keturunan Nabi Yakub. Makanya sebetulnya Bani Israel, ya, itu kalau dilihat dari sisi artinya bagus. Israel itu artinya hamba Allah. Sama dengan Abdullah Israel. Itu julukan untuk Nabi Yakub. Israel itu julukan Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu artinya anak keturunan Nabi Yakub. Keturunan Nabi Israel itu. Tetapi ya Israel itu ya ada yang beriman, ada yang tidak. Dulu di zaman Nabi Musa ya, ada yang beriman, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya, Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mereka beriman, pasti pindah ke agama Islam. Karena perintahnya begitu di dalam kitab suci. Nah, dari Yehuda atau Yahudi ya, Bani Israel itu Nabi Yakub, ini lagulah banyak para nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, itu banyak dari sini. Nah, mereka maunya nabi terakhir di akhir zaman itu juga dari klan ini, dari turunan ini, dari jalur Ishak Yakub. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat nabi terakhir dari jalur Ismail. Ya. Jadi bagi Rasulullah SAW itu jalurnya dari jalur Ismail, bukan dari jalur Ishak. Itu yang membuat orang Yahudi benci dengan Islam. Awalnya dari situ, sampai sekarang. Ya. Karena dianggapnya umat Islam itu merebut kenabian, kan? Seharusnya nabi itu dari golongan mereka semua. Dan kemudian lagi di sini dikatakan ya, orang beriman itu beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, la nufariqu, kemudian tidak membeda-bedakan. Bagi kita orang Islam itu kita mengimani semua malaikat, mengimani semua kitab suci, mengimani semua rasul, semua nabi. Beda dengan mereka. Malaikat ada yang tidak diimani sama mereka, dibenci, dimusuhi. Kemudian nabi apalagi, mereka hanya mengakui nabinya saja. Kemudian kitab suci juga hanya mereka mengakui kitab sucinya saja. Sementara kita kan mengakui semua nabi. Kepada Nabi Isa ya, kita beriman, kita percaya dia itu utusan Allah. Kepada Injil dan Taurat kita juga beriman, itu adalah kitab suci dari Allah. Tetapi karena Allah memerintahkan kita mengamalkan Al-Quran, ya sudah, kita manut sebagai konsekuensi iman, kita amalkan Al-Quran. Kepada Taurat dan Injil kita cukup mengimani. Kita beriman, kitab itu dari Allah. Sekalipun kitab yang sekarang itu sudah banyak pergantian dan perubahan ya. Tapi secara hakikatnya ya, kita mengimani ya, karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita mengamalkan Al-Quran karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita beriman kepada semuanya tanpa membeda-bedakan. Kemudian ya, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang-orang yang beriman selalu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu ciri orang beriman. Ibu yang dirahmati Allah, di antara ciri orang yang beriman ini tadi, selalu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kalau ada perintah dari Allah itu nggak perlu banyak dipikir. Kalau ada perintah dari Rasulullah nggak perlu banyak dipikir, langsung dilaksanakan saja. Karena pasti kebaikan yang akan didapatkan. Seperti dicontohkan oleh para nabi. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun mau dibunuh, Nabi Musa sudah kepepet di pinggir pantai, sudah tidak ada lagi jalan untuk lari menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa berdoa kepada Allah minta diselamatkan. Kemudian apa perintah Allah? Pukulkan tongkatmu ke laut. Itu perintah dari Allah. Bagaimana sikap Nabi Musa dalam situasi itu? Apakah dia berpikir terlebih dahulu untuk memahami perintah itu? Karena kalau dipikir gak masuk akal. Ya, lagi kepepet mau dibunuh, minta tolong kepada Allah, kata Allah pukulkan kayu ke air. Gak paham itu, memukulkan tongkat ke laut sama saja dengan memukulkan kayu ke air. Ya kita kalau nyoba memukul kayu ke air, apa dampaknya, apa efeknya? Kan gak ada gitu ya. Tapi karena Nabi Musa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensi orang beriman ketika ada perintah gak usah banyak dipikir, laksanakan saja, pasti kebaikan yang didapatkan. Makanya ketika Nabi Musa melaksanakan perintah Allah yang tidak masuk akal itu, setelah dipukulkan tongkat itu ke laut, laut terbelah.
Nah kan pertanyaannya adalah, apakah Nabi Musa tahu kalau setelah tongkat dipukulkan ke laut, lautan akan terbelah? Apa tahu? Tidak. Yang diketahui oleh Nabi Musa cuma satu, kalau ada perintah dari Allah, perintah itu harus dilaksanakan. Tidak perlu banyak dipikir. Nabi Nuh alaihi salam contoh lain, hidupnya di darat, gak ada hujan, gak ada angin, diperintahkan oleh Allah bikin perahu, bikin kapal. Gak masuk akal. Bahkan ketika perintah itu dilaksanakan, diketawakan oleh umatnya, dibully oleh umatnya, dianggap stres gitu. Di darat kok bikin kapal laut kan begitu ya. Tapi setelah perintah dilaksanakan, perahu sudah jadi, kapal sudah jadi, terjadi banjir bandang yang menenggelamkan semuanya, kecuali yang mau naik perahunya, Nabi Nuh. Nah, apakah Nabi Nuh tahu kalau setelah perintah dilaksanakan akan terjadi banjir bandang? Tidak tahu. Yang diketahui oleh Nabi Nuh cuma satu, kalau ada perintah dari Allah, perintah itu harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sudah lama pengen punya anak. Baru punya anak, lagi seneng-senengnya diminta lagi oleh Allah. Dengan cara apa? Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail. Kan gak masuk akal gitu. Seorang ayah disuruh menyembelih anaknya, gak masuk akal. Tapi karena iman Nabi Ibrahim kepada Allah, perintah itu harus langsung dilaksanakan. Disampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, bahwasanya aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, pikirkan bagaimana pendapatmu. Allah memerintahkan saya lewat mimpi, saya harus menyembelih kamu. Silakan dipikir bagaimana pendapatmu. Karena anaknya juga beriman kepada Allah ya, maka sikapnya bagaimana? Dia katakan pada ayahnya, ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Padahal dia disuruh berpikir sama ayahnya, dikasih kesempatan. Anaknya menjawab, tidak perlu mikir, laksanakan saja. Setelah Nabi Ibrahim menempelkan pelipis anaknya ke tanah, golok sudah nempel di leher, Ibrahim dipanggil oleh Allah, ayah Ibrahim, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim nengok, ternyata di situ sudah disiapkan kambing besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus anaknya dengan sembelihan yang besar. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim tahu kalau dia melaksanakan perintah itu kemudian sudah disiapkan kambing oleh Allah? Gak tahu. Yang diketahui oleh Nabi Ibrahim cuma satu, kalau ada perintah laksanakan. Begitu pulahnya kita ya. Kalau ada perintah, jangan kebanyakan pikir, laksanakan. Sebagaimana para sahabat di zaman Rasulullah, ketika ada perintah dari Rasulullah, gak banyak pikir. Sekalipun Rasulullah tidak menjelaskan maksudnya. Contoh, kata Rasul, kalau tidur itu miring ke kanan. Ya, Rasul tidak menjelaskan efek kesehatannya apa, manfaatnya apa, enggak. Pokoknya kalau tidur miring kanan. Para sahabat mana? Nah sekarang terbukti tidur miring kanan itu menyehatkan, karena posisi jantung menggantung sehingga peredaran darah jadi lancar, jadi lebih sehat. Kalau kita tidur miring ke kiri, jantung nempel di dinding badan sebelah kiri. Gitu. Akhirnya detaknya itu tidak lancar ya. Tengkurap, telentang sama ya. Sehingga banyak orang yang tidur kayak kesurupan gitu. Itu awalnya peredaran darah tidak lancar kan begitu ya. Nah itu manut zaman Nabi. Kita pun seharusnya begitu. Kita hidup ingin mendapat kemuliaan, kan kita pengen mulia, hidupnya mulia. Hidup mulia, dicukupi semuanya, anak-anak juga mulia dan seterusnya. Allah memerintahkan kita kalau kita pengen hidupnya mulia. Dalam surah Al-Isra ayat berapa itu? Tentang perintah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, Al-Isra ayat 76 apa 79 pokoknya di sekitar itu ya. Jangan cari. Wa minal laili, dan dari waktu malam, fatahajjad bihi nafilatan lak. Bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Apa janji Allah kalau ada orang yang mau sholat tahajud mengikuti perintah Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan angkat derajatmu ke derajat yang tinggi, derajat yang mulia, derajat yang terpuji. Nah, kita kadang-kadang masih bertanya-tanya, mau sih? Gitu ya. Itu nyambungnya dari mana tuh? Wong pengen hidup mulia kok cukup sholat tahajud? Jangan dipikir, laksanakan saja. Ya. 79. Oke, Al-Isra. Ya. Al-Isra 79. Ya, perintah sholat tahajud balasannya jelas.
diberikan kedudukan yang mulia. Laksanakan saja, tidak usah pakai dipikir. Ya. Kemudian tentang keutamaan puasa sudah dijelaskan ya, bahwa puasa itu asyamu junnatun, puasa itu perisai. Dijelaskan oleh para ulama, pertama perisai dari siksa api neraka, kan begitu ya. Yang kedua perisai dari berbagai macam penyakit. Ya. Makanya banyak orang sakit terapinya dengan puasa. Nah itu kita tinggal laksanakan saja, ya. Nggak usah banyak dipikir, ya. Pasti kebaikan yang akan kita dapatkan. Sami'na wa ata'na. Itu tugas orang yang beriman, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kemudian ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka selalu mengatakan, berdoa, ampunilah kami ya Rabb, dan kepadamu lah tempat kembali. Artinya orang yang beriman di sini disebutkan, di samping selalu mengatakan sami'na wa ata'na, mereka juga senantiasa berdoa memohon ampunan. Ya. Kita harus sering memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang memang punya potensi melakukan salah dan dosa. Kita sering berbuat dosa. Kalau jarang, apalagi tidak pernah memohon ampunan, beristighfar, maka hatinya kotor. Ya. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Mujahid, salah seorang ulama berkata bahwa hati manusia itu seperti telapak tangan. Hati manusia. Ketika kita berbuat dosa, ya, kita tekuk satu jari kita. Kemudian berbuat dosa lagi, tekuk lagi satu jari lagi. Berbuat dosa lagi, tekuk lagi. Berbuat dosa lagi, tekuk lagi. Berbuat dosa lagi, tekuk lagi. Maka hati itu tertutup. Ya. Tertutup oleh apa? Oleh dosa-dosa kita. Nah, sehingga tidak bisa mendapatkan petunjuk atau hidayah. Makanya agar tetap mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah, hati ini harus kita buka, hati ini harus kita bersihkan dari berbagai macam dosa yang menutupinya. Caranya bagaimana? Beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi diantaranya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Jadi mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu ada lagi yang membuat perumpamaan. Ya. Hati itu seperti kaca. Ya. Kaca kalau ditimpa kalau terkena debu setiap hari dan tidak pernah dibersihkan, ketika kaca itu ditimpa cahaya, sebesar apapun kekuatan cahaya itu menimpa kaca yang kotor, maka kaca itu tidak bisa memantulkan kembali cahaya itu. Ya kan? Kacanya buruk gitu ya, di center nggak balik cahayanya karena kotor. Tetapi kalau kaca itu dibersihkan dari kotoran, kinclong, bersih, mengkilat, ditimpa cahaya, maka kaca itu akan memantulkan kembali cahaya itu, memantul. Begitu pula hati kita. Kalau hati kita kotor dengan dosa-dosa kita, oleh dosa-dosa kita, ditimpa cahaya kebenaran, ditimpa nasihat, diberi masukan, ya, nggak ada efeknya, nggak ada efeknya. Tapi kalau hati itu bersih, ya ditimpa nasihat, diberi masukan, maka akan memancar, diterima, kemudian memancar dalam sikap dan perilaku. Ya. Makanya kalau ada orang dinasihati ngeyel, diingatkan ngelawan gitu, karena hatinya kotor. Ya. Tapi kalau orang hatinya bersih, dinasihati, dia memikirkan, introspeksi, kemudian berubah diri menjadi lebih baik. Ya, itu hatinya bersih. Jadi kita bisa untuk introspeksi diri. Kita kalau diingatkan dengan ayat, diingatkan dengan hadis, diingatkan dengan nasihat, kok hati kita panas dan marah, pengennya ngamuk gitu. Hati kita sedang kotor. Tapi kalau hati kita bersih, ya, ketika ada nasihat, ada masukan meresap dalam hati, ya, bahkan bisa jadi kita menangis, menyadari, kemudian kita berusaha berubah menjadi lebih baik. Itu hatinya bersih. Ya. Makanya
sering-sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, ketika orang berbuat dosa, maka akan ada satu noda hitam dalam hatinya. Kalau dia bertobat dari dosa yang baru dilakukannya, maka noda hitam itu kembali bersih, hatinya menjadi putih dan mengkilat. Ya. Tetapi kalau dia berbuat dosa, ya, tidak bertobat, berbuat dosa lagi, ya, muncul lagi noda hitam dalam hatinya. Berbuat dosa lagi, maka hatinya dipenuhi oleh noda hitam. Ya. Sehingga dia tidak bisa menerima cahaya kebenaran. Ya. Ya, kita merasa ataupun tidak merasa, tetaplah beristighfar setiap hari. Ya, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar sering disampaikan, ya, banyak sekali hikmahnya, tidak hanya membuat dosa diampuni, tapi juga bisa mendatangkan banyak kebaikan yang lainnya. Di antaranya orang yang suka beristighfar itu, ya, akan terhindar dari azab Allah. Ya. Ada ayatnya, tapi saya lupa surat apa ayat berapa. Tapi saya ingat kalimatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya nggak tahu ini Al-Anfal begitu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka. Ya. Wa hum yastaghfirun, pada saat mereka masih mau beristighfar. Ya. Jadi orang yang sering beristighfar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Azab dunia dan juga azab akhirat. Senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya, untuk yang ini tadi sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, ya, melainkan disebabkan, ya, dosa yang dilakukan. Jadi kalau belum dilakukan, itu tidak akan ada catatannya, tidak akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan laha maka sabat, ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan, wa 'alaiha maktasabat, dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dilakukan. Kemudian orang-orang yang beriman, kembali lagi dijelaskan bahwa mereka itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam rangka memberikan bimbingan kepada hambanya yang beriman, ya, dalam memohon kepadanya, dan Allah telah menjamin akan memenuhi permohonannya. Allah membimbing dan mengajarkan kepada mereka untuk mengucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Yaitu jika kami meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan perbuatan haram karena lupa, atau kami melakukan kesalahan karena tidak mengetahui hal yang benar menurut syariat, maka ampunilah kami. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Rasulullah memberikan contoh kepada kita, ya. Habis sholat, bacaan pertama dibaca apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Padahal sholat itu kebaikan, gitu ya. Tapi setelah sholat baca istighfar, gitu ya. Kenapa? Karena barangkali sholat yang kita lakukan belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Barangkali ada syarat rukunnya yang masih ketinggalan, gitu ya. Sunnah-sunnahnya yang belum dilakukan, atau hal-hal ada yang membatalkan tapi kita tidak memahaminya, gitu. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa berikutnya, ya, ini doanya sangat bagus-bagus, ya. Kalau tadi Rabbana la tu'akhidna, jangan siksa kami, jangan hukum kami kalau kami lupa atau lalai. Doa berikutnya ini, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Maksudnya, janganlah engkau membebani kami dengan amal-amal yang berat, meskipun kami mampu menunaikannya, sebagaimana yang telah engkau syariatkan kepada umat terdahulu sebelum kami. Ya. Engkau telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa rahmat, untuk menghapuskannya melalui syariat yang beliau bawa, berupa agama yang lurus, mudah, lagi penuh kemurahan hati. Dulu itu beban agama umat terdahulu ya, lebih berat daripada kita ya. Di antaranya ya, yang kita tidak akan sanggup, yang alhamdulillah akhirnya dengan syariat Islam itu dihapus. Dulu kalau mau bertobat ya, cara itu dengan bunuh diri ya. Di zaman Bani Israel itu tobatnya kalau pengen diterima itu bunuh diri caranya. Jadi kalau yang berbuat dosa itu rombongan gitu ya, maka semua 10 orang itu harus berantem ya. Maka siapa yang mati diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu begitu. Nah itu kan berat. Makanya dalam doa ini, jangan bebani kami beban yang dulu pernah dibebankan kepada umat-umat sebelumnya. Nah itu dihapus. Cara bertobat seperti itu di syariat Islam dihapus. Ya, dulu bertobat itu harus dengan cara begini. Ya, kalau yang melakukan dosa sendiri, jadi dia bunuh diri. Harakiri, kalau di Jepang gitu ya. Nah itu dihapus. Jadi ini doa yang sangat baik. Tentu kita rangkai saja semuanya jadi satu dalam zikir pagi dan zikir petang. Gitu ya. Itu kalau kita sudah hafal itu ya, alhamdulillah saya sudah hafal ya. Sekalipun banyak jadwal, banyak agenda sambil perjalanan, gitu ya. Ya semua mau ngisi apa namanya? Habis asar, 4 biasa gitu ya. Habis asar kita sudah baca, tidak apa-apa ya, dibaca menjelang maghrib kan habis asar. Kalau subuh saya biasanya ada kajian, kayak ini kan saya belum pulang ya dari pagi. Habis subuh tadi ngisi kajian di Al-Ikhlas Kata. Ya saya waktu berangkatnya sebelum subuh gitu ya. Nah, di perjalanan kita baca ya Al-Masurat baca. Itu kalau sudah hafal, sudah biasa itu nggak nyampe 15 menit selesai gitu ya. Masurat ya. Masurat pagi, masurat sore. Isinya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sudah dibagikan kok di sini Ustaz. Ya, sudah. Sudah semua ya? Masurat pagi, masurat sore. Ya, kita jadi satu itu Al-Masurat. Iya, ini Bu, dibaca dulu. Bisa dengan kalau di buku yang dibagikan belum ada keutamaannya, dengan searching keutamaan zikir pagi dan zikir sore itu ada Bu. Ya, ya untuk keselamatan, untuk kelancaran urusan, kelancaran rezeki segala macam gitu ya. Banyak sih. Kemudian doa berikutnya, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup memikulnya, baik itu berupa kewajiban atau berbagai macam musibah dan ujian. Dan dengan doa ini kita mohon pada Allah, kalau mau diberi ujian, tolong jangan yang berat-berat. Nah, maksudnya begitu. Ya. Jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, yaitu berupa kewajiban. Seumpama kita dikasih amanah yang membebani, memberatkan. Ya. Nah kita dengan doa ini maka kita akan diringankan bebannya oleh Allah. Kita diberikan musibah dan ujian yang berat, maka dengan doa-doa ini kita akan dikuatkan. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Doa ini langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita orang yang beriman. Kenapa Allah mengajarkan doa-doa ini? Karena awalnya tadi kan ya, awalnya para sahabat tidak sanggup, ya kan? Tidak sanggup untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya tadi kewajibannya dikurangi, kemudian diajari doa agar tetap kuat dalam menjalankan perintah Allah. Nah ini doa-doanya ini. Kalau kita salah karena lupa dan lalai, minta diampuni. Kalau kita tidak kuat, minta dikuatkan. Nah ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini sama Rasulullah diperintahkan kepada kita untuk senantiasa dibaca di pagi dan di sore hari ya. Karena ini sangat sangat penting ya. Kemudian wa'fu anna waghfir lana.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana. Ya. Beri maaflah kami dan ampunilah kami. Nah, ibu yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan sesungguhnya orang yang berbuat dosa memerlukan 3 hal. Pertama, ampunan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah terjadi antara dirinya dengan Allah. Saya ulangi, orang yang berbuat dosa memerlukan 3 hal. Pertama, ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang pernah terjadi antara dirinya dengan Allah. Yang kedua, Allah menutupi kesalahannya dari hamba-hambanya yang lain, sehingga Allah tidak mencemarkannya di tengah-tengah mereka. Jadi kita butuhkan. Wah, kalau kita tidak ditutup aibnya oleh Allah, ya, Masya Allah. Kita kan tampak perfect di hadapan orang lain. Ya. Karena apa? Karena Allah menutupi kekurangan kita, aib kita, dosa-dosa kita. Ya. Tapi yang saya heran itu zaman sekarang banyak orang yang justru terang-terangan melakukan dosa, bahkan berbangga-bangga, ya, membanggakan diri karena melakukan dosa, ya. Bukannya menyembunyikan, ya, tapi malah terang-terangan. Dan yang ketiga, orang yang berbuat dosa itu memerlukan apa? Perlindungan Allah, sehingga ia tidak terjerumus kembali ke dalam dosa yang sama. Nah itu. Jadi kita yang berbuat dosa itu butuh 3 hal. Pertama, ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua, tadi ditutupi aibnya oleh Allah. Dan yang ketiga, perlindungan dari Allah supaya tidak melakukan dosa lagi. Nah, dosa yang sama supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak melakukannya. Selesai, sudah, ya, ayatnya yang kita bahas. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita surat apa Bu? Tafsir surat tafsir juz amma. Iya, Ya. yang dari bawah itu kan, Ya, itu banyak juz 30. Iya, yang banyak digunakan dalam sholat kayak Ya. surat Al-Falaq, Anas, dari bawah Ya. 114 itu. Ya, dari Anas. Ya. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Monggo. Dari apa yang sudah kita bahas? Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu, monggo. Mungkin kaitannya dengan Muharram sedikit, Ya. monggo. Baik. Sekedar mengingatkan, ibu. Muharram yang puasa Muharram itu kan ada yang tanggal 9, 10. Nggih. Saya pernah dengar kalau kita melaksanakan hanya tanggal 10 aja kok seperti puasanya orang Yahudi itu benar nggak? Nggih. Begini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani pada puasa tanggal 10, ya. Rasulullah datang ke Madinah pada tanggal 10 Suro, 10 Muharram. Rasul melihat orang Yahudi Nasrani pada puasa. Rasul bertanya, kalian puasa apa? Terus kenapa kalian puasa? Ya. Nah, orang-orang Yahudi bercerita bahwa tanggal 10 Suro ini dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan. Kemudian Nabi Musa setiap tanggal 10 Suro berpuasa sebagai wujud rasa syukur kepada Allah telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya kata orang Yahudi, kami melanjutkan, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu kami lebih berhak, ya, untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Maka saat itulah Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa setiap tanggal 10 Suro, ya, 10 Muharram. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan agar tanggal 10 Suro itu berpuasa, gitu ya, kemudian ada sahabat yang ngasih tahu, ya Rasulullah, tanggal 10 Suro itu hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Artinya para sahabat
setengah protes, bertanya setengah protes, kok kita sama dengan mereka? Kan begitu ya. Itu kan hari yang dimuliakan oleh mereka. Kemudian kata Rasulullah, jika tahun depan saya masih ada umur, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Nah begitu. Kata Rasulullah, supaya berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, tahun depan kalau saya masih hidup, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Tapi tahun depannya belum sempat surah, belum sempat puasa, Rasulullah wafat. Gitu ya. Akhirnya ini menjadi bahan perdebatan para ulama. Kan begitu ya. Makanya para ulama menganjurkan, bahkan ada hadis yang lain. Sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Berpuasalah kalian satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Makanya puasa Muharram, puasa Suro itu urut-urutannya kita boleh mengerjakannya pertama 3 hari, 9, 10, 11 ya. Berdasarkan hadis tadi, puasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Atau puasanya 2 hari ya. 2 hari itu 9, 10 atau 10, 11 ya. Yang terakhir minimal 1 hari tanggal 10-nya saja. Karena Kanjeng Nabi juga cuma tanggal 10-nya saja puasanya. Kan belum sempat tanggal 9-nya puasanya. Nah itu baru niat Kanjeng Nabi tahun depan mau puasa tanggal 9, tapi tidak kesampaian. Berarti kan Nabi cuma tanggal 10 dia puasa. Beliau berpuasa. Makanya para ulama membolehkan gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau kita 3 hari puasanya, 9, 10, 11. Atau 2 hari, 9, 10 atau 10, 11 atau 1 hari, 10-nya saja. Kalau 1 hari jangan 9-nya saja atau 11 saja, yaitu yang utama 10-nya yang utamanya. Ya. Dan kelihatannya tahun ini ada perbedaan tanggal itu. Ya, saya sudah dapat selebaran. Saudara-saudara kita Persis itu tanggal 10-nya itu hari Sabtu. Ya, Persis. Ya, tanggal 10-nya hari Sabtu. Sehingga Tasu'a puasa tanggal 9-nya hari ini. Ya. Ada yang puasa Tasu'a itu tanggal 9. Ya. Tis'ah awalnya itu. Tis'ah itu 9. Ya. Sebagaimana niat Rasulullah tahun depan puasa tanggal 9. Nah ini orang-orang Persis ya, hari ini sudah puasa. Karena dianggapnya ini tanggal 9. Ya. Tanggal 10-nya Sabtu. Ya. Tapi kalau pemerintah kelihatannya Sabtunya tanggal 9-nya Sabtu. Ya. Besok. 10-nya Ahad. Ya. Silakan terserah sesuai keyakinan. Kalau saya besok puasanya. Sabtu, Ahad, Senin. Ya. Kemudian bagi panjenengan yang masih punya utang puasa Ramadan, manfaatkan didobel niatnya. Bagi yang punya utang Ramadan, ya. Jadi diniati puasa Ramadan. Ya. Nah, nanti ya kodo maksudnya, kodo Ramadan. Ya. Maka dapat pahalanya double, menggugurkan kodo Ramadan terlaksana dan juga mendapatkan puasa Muharram. Tapi perlu hati-hati kalau jenengan puasanya double ya diniati dengan puasa kodo, nanti tidak boleh dibatalkan. Maksudnya kalau tidak ada uzur tidak boleh dibatalkan ya, karena sama dengan puasa Ramadan. Tapi kalau jenengan hanya puasa Muharram ya, kemudian dibatalkan itu boleh. Seumpama gitu ya. Oh ada tamu, kemudian kita nyubi makan siang, ya. Kita nggak ikut makan nggak enak. Apalagi tamunya komplain, sampai nyubi tombak, nyubi makan sampai uangnya, enak gitu. Terus sampai kok gak mangan, gitu ya. Itu boleh dibatalkan puasa sunnah. Ya. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Qadha itu sama dengan puasa wajib. Ya. Kalau menjadikan niat qadha, maka tidak boleh dibatalkan. Tinggal disampaikan, saya qadha Ramadan. Nah, gitu ya. Nah, itu tidak dicela kalau qadha Ramadan. Ya. Ada lagi Bu? Ada lagi? Masih ada kesempatan sedikit. Monggo. Tapi kalau ngambil 9, 10, 11, yang 11 itu niatnya apa Pak Ustaz? Ya, niat puasa Muharram. Ya.
Ya, niat puasa Muharram. Berarti 9. Karena sebetulnya puasa Muharram itu tidak hanya Iya. 9, 10, 11. Ya, diperbanyak puasanya. Karena Iya. dalilnya begitu. Afdholus syiyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi dalam bulan ini diperbanyak, tapi tidak boleh sebulan penuh. Iya. Ya, dilarang sebulan penuh karena puasa sebulan penuh itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya. Boleh diperbanyak puasanya. Yang puasanya puasa Muharram. Gitu. Berarti kalau sekarang ini bulan Muharram, kita puasa Senin Kamis bisa dinaikkan double enggak itu? Kenapa? Itu sudah dapat pahala double. Oh, Ya. Dengan puasa Senin Kamis juga dapat puasa Muharram. Dengan puasa Senin. Maksudnya di niat. Tanpa niat pun, tanpa niat double pun. Tapi kalau qadha Ramadan, niatnya qadhonya. Jadi kalau jenengan pengen mengqadha Ramadan, niatnya qadhonya, maka yang sunahnya include, termasuk sudah pahalanya dapat. Ya. Yeah. Jadi itu ya puasa, kemudian amalan lain yang harus diperbanyak, infak sedekah. Makanya kan banyak santunan anak yatim gitu ya di bulan Muharram. Kemudian lagi perbanyak istighfar. Di samping memperbanyak amal, ya, di bulan Muharram itu kita harus meminimalisir atau mengurangi dosa. Karena double. Ya, nah ya. Karena yang dilipat gandakan di bulan Muharram itu tidak hanya amal baik. Amal baik pahalanya dilipat gandakan, tapi amal buruk juga sama. Dosanya dilipat gandakan. Ya. Di dalam 4 bulan haram, ya, di dalam 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya, ini amal baik pahalanya dilipat gandakan, begitu pula sebaliknya amal buruk juga dosanya dilipat gandakan. Makanya tahan diri ya, yang sabar, jangan gampang emosi, ya. Jangan lampiaskan emosi. Tetap nambah lagi. Iya, betul. Ini kalau masalah santunan Muharram itu apakah harus tanggal 10 atau gimana itu? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Cuma ada yang menentukan lebaran anak yatim itu tanggal berapa tadi? 10 Muharramnya gitu ya. Padahal ya tidak harus. Pokoknya sepanjang bulan Muharram itu semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan sebetulnya menyantuni anak yatim yang tidak hanya di bulan Muharram sebetulnya. Cuma di bulan Muharram pahalanya memang dilipat gandakan. Kalau perhatian kepada anak yatim seharusnya ya tidak hanya bulan Muharram, ya. Tetap santunan. Tapi di bulan Muharram memang pahalanya menjadi lebih besar, dilipat gandakan karena kemuliaan bulan. Jadi amal ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ada kalanya karena kemuliaan waktu, ada kalanya karena kemuliaan tempat. Ya. Amal ibadah kita itu dilipat gandakan balasannya, ada karena kemuliaan waktu, ada karena kemuliaan tempat. Seperti di bulan Muharram ini karena kemuliaan waktu. Kalau karena kemuliaan tempat, seperti kita melakukannya di Tanah Haram, di Mekah Madinah, itu karena kemuliaan tempat. Gitu ya. Jadi amal kita di sini dengan amal kita di sana beda pahalanya karena kemuliaan tempatnya. Ya. Begitu pula halnya dosa sama ya. Makanya banyak para sahabat itu yang tidak berani tinggal di Mekah Madinah. Ya. Ada yang tidak mau tinggal di Mekah Madinah. Saya lebih baik keluar dari Mekah Madinah. Kenapa? Karena 70 kali berbuat dosa di luar tanah haram, gitu ya. Itu dosanya masih lebih besar 1 kali perbuatan dosa di tanah haram. Ya, 1 kali berbuat dosa di tanah haram itu dosanya lebih besar dari 70 kali dosa di luar tanah haram. Ya, makanya ada sahabat yang takut untuk tinggal di tanah haram karena takut berbuat dosa. Ya. Karena takut berbuat dosa. Ya masing-masing punya alasan. Ada yang pengen di tanah haram karena motivasinya itu semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Seperti sholat gitu ya. Kalau kita sholat di sini dengan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi beda. Kalau di Masjid Nabawi ya, 1000 kali bandingannya.
Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Ya. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali. Ya, di Masjidil Aqsa. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau Palestina merdeka, ya, orang Islam bebas sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya Ibu ya. Oke, baik. Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang saleh dan salihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u 'alaina fi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-azza wa tuhassin ya lana akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa hamdatan bil lisani yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.